Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami di sini ingin mepresentasikan laporan penelitian, metode penelitian pada matkul metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Khusus untuk hari ini yang menjadi penguji adalah Mas Ahmad Tauji. Oke, oke. Mungkin kita akan mulai dari latar belakang. Atau kan judulnya kan saya untuk paper judulnya tuh pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk karakter NPC pada suatu game menggunakan AI. Dan berikut adalah latar belakangnya. Di latar belakang itu tertulis bahwa perkembangan teknologi dalam industri game mendorong integrasi kecerdasan artifisial AI dengan meningkatkan kualitas interaksi dalam dunia virtual yang dimana tuh NPC jadi lebih bergerak otomatis tanpa harus dikode ulang dalam pergerakannya. Untuk untuk antisipasi AI ini pada suatu game itu bisa dari game online atau open world. Oke, lanjut. Di rumus masalah kita akan bahas tentang bagaimana penerapan AI mampu meningkatkan kualitas interaksi antara pemain dan NPC, apa saja tantangan utama dalam integrasi AI dalam NPC, dan sejauh mana pemain merasa terlibat secara emosional terhadap NPC berbasis AI. Selanjutnya, tujuan. Dalam tujuan penelitian ini, kami terdapat tiga tujuan, yaitu pertama, mengkaji bagaimana teknologi AI digunakan untuk meningkatkan interaktif NPC dalam game online dan open world. Dua, menganalisis dampak implementasi AI terhadap pengalaman bermain. Dan terakhir, menjelaskan tantangan teknis dan desain dalam pengembangan NPC yang adaptif. Oke, lanjut itu metode penelitian. Di paper ini, saya menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, di mana itu sangat cocok untuk menjelaskan fenomena kompleks seperti interaksi pemain dan NPC. Deskriptif kualitatif itu kualitatif. Itu tuh fokus pada tidak fokus pada angka, tetapi pada pengalaman makna, pada dinamika perilaku NPC. Menurut Sugiono tahun 2022. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada saya gunakan studi literatur. Ada empat jurnal, yaitu jurnal ilmiah pada Gunawan dan Prasetyo 2024, dan Lee dan Chen 2023. Yang kedua itu blog pengembang seperti CD Projekt, DevBlog, dan Rockstar Note. Yang ketiga itu survei industri oleh Inward AI 2023, dan terakhir forum komunitas gamer itu Reddit, IGN, dan Steam. Terus untuk populasi dan sampel, di pada populasi itu mencakup seluruh game open world dan online. Maaf, online yang menggunakan AI pada NPC. Dan sampel itu menggunakan purposive, di mana kita menggunakan tiga contoh game, yaitu The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, dan terakhir Elden Ring. Nah, untuk teknik analis data tuh kita gunakan satu teknik yaitu content analysis, yang mana tuh mengidentifikasi dan dari tema dan identifikasi pola dan tema dari data, termasuk variasi respon NPC, adaptasi terhadap keputusan pemain, dan kualitas interaktif yang tidak repetitif. Yang kedua tuh perbandingan juga yang dilakukan yang antara game AI heavy versus game dengan NPC script statis. Dan terakhir itu menggunakan survei menurut Inward AI 2003, di mana 99% gamer percaya AI meningkatkan pengalaman bermain, dan 78% lebih tertarik pada NPC yang bisa merespon konteks. Oke, untuk kasus survei. Maaf. Nah, untuk hasil survei mengatakan bahwa Inward AI terhadap 1002 gamer menunjukkan bahwa 99% responden meyakini AI yang meningkatkan kualitas pengalaman bermain, sementara 78% menyatakan ketertarikan terhadap game dengan NPC yang mampu merespon secara kontekstual. Mungkin ada data yang menunjukkan bahwa ekspresi tinggi terhadap para peran AI dalam
menciptakan interaksi yang gratis dalam game digital. Kami ada dua diagram yang pertama tuh diagram batang ya benar menunjukkan di warna hijau tuh menunjukkan 99% orang yang yakin AI meningkatkan kualitas pemain dan 78% itu yakinin para game meyakini bahwa pemain dapat ketarikan terhadap NPC yang mampu merespon apa yang dimau oleh pemain. Oke, hasil penelitian ya, sabar. Nah, oke, dari hasil penelitiannya adalah pemanfaatan kecerdasan AI mengubah cara pemain interaksi dengan dunia game dari sekedar mengikuti skrip menjadi pengalaman yang adaptif dan kontekstual. Interaksi yang ditawarkan menjadi lebih alami dan tidak responsif jika dunia virtual yang terasa dinamis dan termakna. Dengan AI, NPC tidak hanya menjadi pelengkap visual, tetapi turut membentuk cerita, tulisan atau section dan memperkuat dalaman emosi dalam permainan. Mungkin kesimpulan adalah mungkin kesimpulannya adalah benaran AI pada NPC itu telah mengubah cara pemain berinteraksi dengan dunia game dari sekedar hanya mengikuti skrip seperti pengalaman yang adaptif atau membosankan dan kolektif atau berterus. Interaksi yang ditawarkan menjadi lebih alami dan tidak repetitif, menciptakan dunia virtual yang terasa dinamis dan bermakna. Dengan AI, NPC tidak hanya menjadi pelengkap visual, tetapi turut membentuk pola cerita, memperoleh keputusan atau session option, dan memperkuat kedalaman emosi dalam permainan. Oke, cukup dari pemaparan laporan penelitian saya. Mungkin ada ditanyakan oleh Mas Toji. Ya, saya ingin bertanya itu tentang kenapa sih Anda mengambil topik NPC ini menggunakan pengimplementasian AI dalam game ini, bukan seperti aspek kayak grafis atau secara gameplaynya. Dan yang kedua itu, apakah ada indikator khusus untuk mengukur interaksi terhadap NPC terhadap player dan NPC-nya? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Toji. Mungkin saya akan langsung jawab adalah kenapa mengenai topik tentang NPC dan AI dalam game? Karena karakter NPC dengan AI benar-benar langsung dalam menciptakan interaksi yang hidup dan responsif. Sementara grafis dan gameplay sudah banyak dibahas. Aspek kecerdasan interaktif pada NPC masih jarang diangkat secara langsung atau mendalam. Padahal sangat menentukan kualitas imersif pemain. Oke, yang kedua tuh apakah ada indikator khusus untuk mengukur interaktif NPC? Indikator yang digunakan untuk bukan meliputi kemampuan NPC dalam menanggapi tingkat tindakan pemain, variasi respon, rekoneksi konteks, dan kontribusi NPC terhadap perkembangan alur game atau dinamika sosial dalam suatu game. Mungkin cukup dari jawabannya atau kurang? Cukup. Oke, mungkin saya akan akhiri dari sesi penelitian ini. Terima kasih telah melihat atau mematikan pemaparan laporan penelitian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.